Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, apa kabar? Hari ini kita berjumpa kembali di pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi teks negosiasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebenarnya sering bernegosiasi. Entah saat menawar barang, saat berbelanja, atau mungkin kalian bernegosiasi kepada guru dalam pengumpulan tugas. Nah, itu merupakan contoh dari negosiasi. Nah, dalam hal bisnis, ekonomi, kenegaraan, ataupun merencanakan suatu kegiatan, kita perlu bernegosiasi. Nah, kalian penting sekali untuk memahami tentang negosiasi karena kalian adalah calon-calon penerus bangsa yang akan menjadi sesuatu nanti di masa depan. Nah, pada kesempatan ini, yuk kita belajar tentang negosiasi agar kalian mengerti selain pengertian, struktur, juga memahami apa yang harus dilakukan ketika bernegosiasi. Kompetensi dasar materi ini yaitu menganalisis isi, struktur yang berisi orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan dan penutup, serta kebahasaan teks negosiasi. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan teks negosiasi, serta dapat mengkonstruksikannya dalam kehidupan sehari-hari dengan semangat dan percaya diri serta kreatif selama proses pembelajaran. Apa itu teks negosiasi? Teks negosiasi adalah teks yang berisi interaksi sosial antara satu orang dengan yang lainnya yang berfungsi untuk menetapkan keputusan di antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Struktur teks negosiasi terdiri atas orientasi, pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Nah, agar kalian bisa lebih membayangkan apa saja yang harus diperhatikan dalam bernegosiasi, mari kita lihat video ilustrasi berikut ini. Ibu dan Bapak, sudah 2 tahun ini sekolah kita tidak mengadakan lomba tahunan bahasa dan sastra. Nah, apakah di tahun ini akan kita laksanakan? Saya berpikir bagaimana kalau kita mengajukan ke kepala sekolah untuk mengadakan lomba bahasa dan sastra di tahun ini. Bagaimana? Betul Bu Noni, anak-anak OSIS kita pun sudah menghadap ke saya. Mereka ingin sekali mengadakan kegiatan lomba bahasa dan sastra ini tapi secara daring. Gimana Bu Dwi? Kira-kira bisa nggak kita lakukan? Apakah pelaksanaannya sudah pasti online atau daring? Sementara kalau kita lihat hari pembelajaran efektif tinggal 1-2 bulan ini untuk semester 1. Betul Bapak dan Ibu, terkait jadwal kegiatan tersebut tentu harus ada surat perizinan dan harus disesuaikan dengan jadwal kegiatan kalender akademik yang kita punya. Gitu. Tapi kegiatan ini udah pasti online apa offline ya? Soalnya kan kalau misalkan kegiatan ini secara offline, sekolah harus mempersiapkan segala protokol kesehatan maupun sarana dan prasarana yang lainnya. Ya, kalau begitu bagaimana kalau kita ajukan saja ke Bapak Kepala Sekolah, ya bisa kita diskusikan bersama-sama nanti. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan Bu. Assalamualaikum Pak. Salam. Gimana ibu-ibu? Oke, baik Pak. Seperti ini. Kedatangan kita di sini adalah untuk mendiskusikan kegiatan tahunan kita, yaitu lomba bahasa dan sastra yang sudah tertunda 2 tahun lalu. Nah, kita di sini mengajukan apakah boleh kegiatan tersebut dilaksanakan tahun ini, Pak? Apa mungkin Bu pelaksanaan lomba tersebut dilaksanakan pada saat pandemi seperti ini? Jadi begini Pak ya, konsepnya itu adalah lomba daring atau online. Jadi tidak ada peserta ataupun beasiswa yang datang ke sekolah. Jadi saya pikir itu akan aman. Coba Bu Dwi sebagai wakakurikulum, apakah kegiatan perlombaan ini mengganggu aktivitas kegiatan belajar mengajar siswa?
Kalau berdasarkan informasi yang saya dapat dari OSIS, mereka akan melaksanakannya di luar KBR, Pak. Kan gitu ya, Bu Fitri? Iya, betul sekali Bu Dwi. Kami sudah mendiskusikan dengan anak-anak, kegiatan lomba akan diadakan di hari Sabtu dan Minggu. Jadi insya Allah tidak akan mengganggu kegiatan daring, Pak. Terkait panitia siswa, Bu, apakah mereka tidak akan membuat kerumunan baik itu di sekolah atau di tempat yang lainnya? Terus bagaimana kekhawatiran orang tuanya? Begini Bapak, Ya, Bu. kami akan membuatkan surat izin kepada orang tua bagi siswa yang terlibat dalam kegiatan lomba tersebut. Dan kami yakinkan agar tidak terjadi kerumunan. Dan kami akan mengarahkan kepada panitia siswa untuk mengadakan rapat melalui Zoom meeting. Begitu kira-kira Pak. Oke, baik Ibu-Ibu. Kalau Ibu-Ibu semua yakin akan pelaksanaan kegiatan ini, segera bentuk panitia siswa dan guru. Lalu segera buatkan proposal pengajuan ke Dinas Provinsi tentang kegiatan ini. Baik Pak, saya akan berkoordinasi dengan OSIS bersama teman-teman semua, khususnya dengan OSIS. Terima kasih Bapak telah mengizinkan kegiatan ini terrealisasi. Mudah-mudahan kegiatan bahasa dan sastra bisa berjalan dengan lancar nantinya dan tanpa ada kendala apapun. Amin. Terima kasih Bapak. Bapak. Ya Bapak, kita pamit dulu ya. Terima kasih ya Pak. Nah, sekarang bagaimana strategi agar negosiasi bisa berjalan lancar? Yang pertama, hati-hati dengan nada bicara. 2. Hindari kata-kata yang kurang meyakinkan. 3. Lakukan riset. 4. Jangan terlalu personal. Dan yang terakhir, perhatikan bahasa tubuh. Tips agar negosiasi disetujui. Pertama, tidak menyajikan lebih dari 3 argumen dalam satu waktu. 2. Mulailah dengan argumen yang paling kuat dan didukung dengan fakta. 3. Bangun argumen secara logis, rapat, mengikat, dan hati-hati. 4. Jelaskan pandangan Anda. Buat kesimpulan dari pandangan tersebut, kemudian Anda dapat mengatakan apabila Anda tidak setuju dengan mitra negosiasi. 5. Jabarkan kembali pokok bahasan pihak mitra negosiasi untuk menunjukkan bahwa Anda telah mengerti. 6. Minta alasan dari pihak mitra negosiasi, mengapa ya atau mengapa tidak. Terakhir, jangan menyela argumentasi dari pihak negosiasi. Dengarkan dan cari titik lemahnya. Nah anak-anak, bagaimana dengan video ilustrasi yang sudah kalian lihat tadi? Semoga menambah pemahaman kalian tentang materi struktur teks negosiasi, dimulai dari orientasi, pengajuan, penawaran, hingga persetujuan. Jangan lupa juga memperhatikan tips bernegosiasi yang baik hingga sebuah negosiasi bisa disetujui. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa mempraktikkan negosiasi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.